Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oh, terkait tadi dengan pertanyaan dari Abah Imam Sofwan, ya. Kita wudunya bagaimana? Mazhab Syafi'i itu mengatakan laki-laki orang yang wudu itu adalah mashubat birroksi. Jadi kepalanya diusap sebagian saja. Saking hanya sebagiannya, mazhab Syafi'i itu kadang kalau di pondok-pondok itu yang begini saja usapnya itu. Nah, kerepotannya adalah ketika kita tawaf, yang laki-laki terutama, karena pundaknya itu kan terbuka, pundak yang sebelah kanan itu kan terbuka, dia rentan bersentuhan, entah itu dengan istrinya, dengan orang, begitu. Kalau bersentuhannya dengan yang masih muda kan alhamdulillah, terus astagfirullah, begitu kan, subhanallah, alhamdulillah. Kalau yang sudah tua itu kan innalillahi istighfar. Itu bagaimana? Maka kemudian kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa wudhunya kita rubah. Yang tadinya hanya mashubat birroksi, kalau panjenengan wudhu dalam mazhab Syafi'i itu hanya begini saja, ada air, begini saja cukup, karena ini adalah mengusap sebagian kepala. Tapi nanti saat panjenengan mau tawaf, wudhunya itu bukan mashubat birroksi, ngusap sebagian kepala, tetapi mashu jami'ir roksi, diusap. Caranya bagaimana? Diusap, basah semua tangannya, kemudian begini. Nah, begini, buahkan, tarik ke depan. Itu namanya mashu jami'ir roksi. Ketika ini dilakukan, maka berarti kita mengikuti pendapat yang paling pokok di madhab selain Syafi'i. Sehingga para ulama-ulama sekarang mengatakan dulu tidak boleh pindah mengikuti madhab lain, tidak boleh. Ada yang menyebutnya talfiq, kemudian tatabu'ur rukhas. Tetapi dalam konteks sekarang, sebagian ulama mengatakan kita wajib berpedoman kepada madhab yang lain. Sama halnya panjenengan puasa. Kalau kita ikut madhab Syafi'i, puasa Ramadan setiap malam harus niat. Nawaitu somahudin, nawaitu somahudin, kan begitu. Kalau lupa berarti kan tidak dianggap puasa Ramadan. Sehingga para ulama memberikan rambu-rambu. Ya sudah, niatnya itu di awal diniati semua. Nawaitu jami'as sahri Ramadan, itu lillahi ta'ala misalkan. Ditambahkan oleh para ulama dan menggunakan iktidaan di Imam Malik segala macam. Untuk hati-hati. Kita juga sama, ikut hati-hati adalah kita wudhunya tadi diputar ke belakang, tarik ke depan. Itu namanya mashu jami'ir roksi. Ketika wudhu panjenengan itu begini sampai ke depan, kemudian ke belakang, tarik ke depan, maka bersentuhan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu tidak lagi menjadi batal. Batalnya adalah saat panjenengan bersentuhan, tiba-tiba ada getaran. Ada getaran, paham gitu? Getaran. Enggak. Oh, yang tiba-tiba bergetar begitu itu. Misalkan ada ibu-ibu nih tawaf, nanti kata yai, sudah pegangan sama Mas Muhib. Kadang kan ada yang pegangan. Saya siapkan kain ihram satu sebetulnya buat pegangan. Yang pegang itu banyak biasanya, Pak. Ada yang pegang ini, ada yang pegang tas, ada yang pegang kain ihramnya. Kadang nggak dapat kain ihramnya, dimasukkan ke sini, Pak. Nah ini Bapak-bapak, dimasukkan begini ini. Saya mau bilang tidak, takut ketinggalan, saya nyarinya susah. Mau bilang iya, ya. Nah itu bagaimana? Yang penting tidak ada getaran. Tetapi begitu ada getaran, maka hukum wudhu yang tadi itu begini menjadi batal. Tetapi kalau kentut nggak batal, juga batal. Jadi solusinya begitu itu. Wudhu, begitu. Kapan mulai panjenengan belajar? Dari sekarang. Membiasakan, kan tidak ada ruginya panjenengan. Batas wajibnya mazhab Syafi'i adalah
mashu ba'dir roksi. Tapi kalau panjenengan mashu jami'ir roksi itu juga baik. Maka panjenengan nanti wudunya begini nih. Nah, itu. Kenapa dianjurkan bagi orang-orang yang mau ihram itu adalah rambutnya dipotong. Kenapa dipotong? Terutama laki-laki. Karena saat dia melakukan wudu segala macam itu bisa menjaga lebih mudah. Kalau ibu-ibu kan agak sulit, ya betul nopo bismillah aja latihan begini. Tidak usah dicelupkan boten seperti krim bat itu ya nggak usah. Hanya kan wudu begini saja. Karena itu mazhab Syafi'i mudah. Kak. G, termasuk menggunakan air yang sedikit. Panjenengan kalau dipun suwun wudu ndamel air 1 botol sakit bener. Betul sakit kan? Oh, nanti ada saat-saat panjenengan di sana karena antriannya padat, panjenengan harus mau begini ini. Kadang kan 1 gelas. Caranya bagaimana? Ini dilobangi sedikit, kemudian wudu. Atau ini bisa nih diambil begini, ditekan. Gitu. Jadi basah saja. Begini. Tetapi yang penting basahnya ini tidak boleh dipakai 2 kali. Sekali saja. Buat tangan ini selesai, kemudian basahi lagi, baru untuk tangan berikutnya. Itu saya juga dulu nggak mau, tapi ada saat-saat begitu itu waktunya mau habis, antriannya panjang, wudunya pakai air begini ini. Yang penting cukup. Nanti biasanya sisa masih agak banyak, baru buat kaki. Sama buat kaki, panjenengan basahi nih tangan kanan, gosok dulu nih sampai basah. Tangan kaki sebelah kanan selesai, basahi lagi. Jangan sudah selesai di sini masih basah, panjenengan pakai untuk kaki yang kiri. Itu namanya airnya mustakmal. Air mustakmal itu dalam fikih tidak boleh untuk bersuci. Itu gambarannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait tadi antara sentuh menyentuh, antara getar dan tidak bergetar. Pernah ada itu dalam beberapa buku tentang sejarah manasik, tentang bimbingan manasik. Dulu itu ada seorang laki-laki agak nakal. Laki-laki ini agak nakal. Dia ketika sedang tawaf, dia bukan mazhab Syafi'i. Jadi kalau bersentuhan kan tidak batal. Dia agak nakal melihat ada perempuan cantik. Perempuan cantik sedang tawaf, berdesak-desakan penuh sekali. Tiba-tiba bajunya sebelah sini sobek sehingga tersingkap, sama dia dipegang, mau pegang begini nih, itu mau pegang. Itu pentingnya kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukan maksiat saat berada di Masjidil Haram atau di Tanah Haram. Begitu mau pegang begini, Allah tahu, seketika kemudian tangannya itu gosong kehitaman. Jadi begitu ditarik, hitam semua sudah. Akhirnya semua orang tahu, oh ini kenapa tangannya hitam. Tangannya itu kayak ngomong sendiri, saya mau memegang seseorang yang bukan hak saya, bukan yang dihalalkan kepada saya, sehingga sampai begitu. Jadi jangan sampai kita melakukan maksiat ketika memang kadang ya nggak bisa sih, kalau sudah lama 40 hari gitu lihat perempuan, masya Allah cantik sekali, kadang kebayang-bayang gitu. Maka bersyukur kalau panjenengan ada istrinya dan temannya. Itu gambarannya begitu ya. Kalau wudu dari sekarang dilatih begini ini. Sebetulnya meskipun dalam konteks perbandingan madhab itu, apa yang disampaikan dalam satu madhab dia lemah dalam madhab fikih, maka di madhab yang lain dia kuat. Di madhab yang lain kuat, di madhab kita itu lemah. Gitu. Itu gambarannya. Oke, monggo ada lagi.